Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Susuk Sang Penari. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 1995 menjadi masa paling berat dalam hidup Sari, yang saat itu tinggal bersama ibunya Mbok Tun dan kakaknya Bardi di sebuah rumah berdinding bambu di desa Karangbendo. Setiap pagi Sari selalu bangun lebih awal untuk membuatkan bubur encer bagi ibunya yang sudah lama menderita penyakit paru-paru parah. Suara batuk Mbok Tun yang sering disertai bercak darah pada kain lap usang selalu terdengar bersahutan dari kamar tidurnya yang sempit. Sambil menahan sedih, Sari membersihkan sisa darah itu dan mengusap punggung ibunya perlahan menggunakan air hangat dengan harapan rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Namun keadaan ibunya justru semakin memburuk, dengan tubuh yang kian kurus dan wajah pucat pasi, sehingga Sari sadar betul bahwa ibunya sangat membutuhkan pengobatan dari dokter di rumah sakit kota. Setelah selesai merawat ibunya, Sari biasanya menghabiskan waktu siangnya berlatih gerakan menari di halaman rumah. Sebagai seorang penari ronggeng, gerakannya harus terlihat gemulai, seolah sedang mengikuti alunan irama gamelan di dalam kepalanya. Menjelang malam, ia akan berjalan kaki menuju pendopo desa untuk bersiap tampil, karena pekerjaan inilah satu-satunya cara bagi Sari untuk mendapatkan uang. Saat langit mulai gelap dan suara gendang dimainkan, Sari menari memutar dengan luwes di tengah kerumunan penonton laki-laki dari berbagai usia. Meskipun mereka sering memberikan uang saweran, penghasilan menarinya sebenarnya tidak seberapa, dan biasanya hanya cukup untuk membeli beras. Sari selalu mengumpulkan uang itu dengan hati-hati ke dalam bungkusan kain kecil, menyimpan harapan besar agar tabungannya lekas cukup untuk biaya berobat ibunya. Sayangnya, harapan untuk menabung itu selalu hancur berantakan karena sang kakak Bardi selalu menunggu di depan pintu pada tengah malam. Bardi adalah laki-laki pengangguran yang hanya menghabiskan waktunya untuk bermain judi sabung ayam setiap hari. Malam itu, dengan raut wajah yang sangat garang, Bardi kembali menghalangi jalan adiknya tepat saat Sari baru saja sampai di halaman rumah. "Mana duit bagianku malam ini? Sini, kasih ke aku semua. Aku tahu kamu pasti dapat banyak duit kan dari saweran tadi di pendopo?" ucap Bardi sambil menengadahkan tangan kanannya ke arah Sari. Sari menunduk memegang erak bungkusan kainnya. "Jangan diambil semua toh mas, aku mohon banget. Duit ini mau aku pakai buat beli obatnya ibu besok pagi. Ibu dari siang tadi batuk darah terus, badannya juga panas banget," jawab Sari dengan suara bergetar menahan takut. Bardi sama sekali tidak peduli mendengar keluhan adiknya dan malah mendengus dengan sangat kasar. "Ah, banyak alasan kamu. Ibu itu sudah tua, sakitnya juga parah. Duit ini mending aku pakai buat taruhan sabung ayam besok. Kalau ayamku menang, duitnya kan pasti jadi lebih banyak." Bardi langsung menarik paksa bungkusan itu dari genggaman adiknya. Sementara Sari hanya bisa terdiam menahan tangis karena tidak berani melawan kakaknya yang ringan tangan. Setelah berhasil merampas bungkusan kain berisi uang tersebut, Bardi melangkah pergi menjauh dari rumah tanpa sedikit pun rasa bersalah atau mempedulikan kondisi ibunya yang sedang terbaring sakit. Sari terpaksa masuk ke dalam rumah dengan langkah kaki yang sangat berat, meratapi seluruh uang hasil keringatnya yang kini habis tidak tersisa. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan batin itu, perasaan Sari hanya bisa sedikit lebih tenang saat ia bertemu dengan kekasihnya, Jarno. Laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani itu sering datang menemuinya secara diam-diam di belakang rumah, sengaja memilih waktu yang aman saat Bardi sedang pergi berjudi ke desa seberang. Jarno selalu berusaha menenangkan hati Sari setiap kali perempuan itu menangis meratapi nasib buruknya di bawah bayang-bayang malam. "Sabar dulu ya Sar, aku janji bakal terus kerja keras di sawah. Nanti kalau tabungan kita sudah lumayan, aku pasti nikahin kamu secepatnya. Kamu gak perlu lagi tinggal di rumah ini dan ngadepin kakakmu yang gila judi itu," ucap Jarno sambil mengusap lengan Sari. Mendengar janji manis tersebut, Sari memang merasa sedikit lega. Namun perasaan tenang itu sayangnya tidak pernah bertahan lama.
Jarno memiliki rasa cemburu buta yang sangat berlebihan, terutama karena ia sangat membenci pemandangan saat laki-laki lain memberikan uang saweran kepada Sari. Kekasihnya itu sering tersulut amarah ketika melihat ada penonton panggung yang berani menatap Sari dari jarak dekat selama pertunjukan ronggeng berlangsung di pendopo desa. "Kamu itu bisa nggak sih nggak usah senyum-senyum terus ke laki-laki yang nonton di pendopo? Aku muak banget lihat mereka ngeliatin kamu kayak gitu," kata Jarno dengan nada suara kesal. Sari menghela napas panjang dan mencoba menjelaskan keadaannya dengan sabar. "Ya aku senyum kan karena itu bagian dari kerjaanku jadi penari ronggeng, Mas. Kalau aku diam saja dan cemberut, mereka mana mau ngasih saweran ke aku. Aku butuh banget duitnya buat beli makan sama obat ibu." Jarno langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, menolak mentah-mentah alasan yang diberikan oleh Sari. "Mending kamu berhenti saja deh jadi penari. Cari kerjaan lain yang lebih benar. Aku nggak tahan kalau kamu terus-terusan jadi tontonan orang banyak setiap malam." Perdebatan tentang pekerjaan menari ini akhirnya membuat pertengkaran di antara mereka menjadi semakin sering terjadi. Sari seringkali merasa bahwa Jarno sama sekali tidak mau mengerti betapa sulitnya mencari pekerjaan lain di desa terpencil ini. Sehingga jika ia berhenti menari, ia benar-benar tidak tahu dari mana bisa mendapatkan uang dengan cepat. Pertengkaran malam itu berujung pada Jarno yang memilih pulang dengan wajah penuh amarah, meninggalkan Sari sendirian dalam kebingungan yang mendalam. Beberapa hari setelah kejadian menyesakan itu, kondisi kesehatan Botun tiba-tiba memburuk dengan sangat drastis. Malam itu, suara batuk ibunya terdengar jauh lebih keras dan menyiksa, membuat Sari bergegas lari ke kamar hanya untuk melihat ibunya memuntahkan banyak darah di atas kasur dengan wajah yang pucat pasi. Dalam keadaan panik dan tangan yang terus bergetar, Sari membersihkan darah itu sambil menyadari bahwa ibunya harus segera dibawa ke rumah sakit secepatnya. Namun bayangan tentang biaya dokter yang sangat mahal langsung mencekik lehernya. Apalagi uang hasil menarinya selalu habis dirampas oleh Bardi, dan Jarno pun tidak bisa membantu banyak. Sari akhirnya duduk terpuruk bersandar di sudut kamar tidurnya yang gelap sambil memeluk kedua lututnya erat-erat. Kepalanya berdenyut sangat sakit setiap kali memikirkan semua beban hidup yang terus menghimpitnya tanpa ampun. Meski ia sudah bekerja memeras keringat, hidupnya tetap saja bergelut dalam jurang kemiskinan yang seakan membuat semua usahanya terasa sia-sia belaka. Rasa putus asa benar-benar menguasai hatinya saat melihat sang ibu terus mengerang kesakitan tanpa mendapatkan pengobatan medis yang layak. Di tengah malam yang semakin larut dan udara dingin yang mulai menusuk tulang, Sari terus menatap iba pada wajah ibunya yang memejamkan mata menahan sakit di atas dipan bambu. Tepat pada malam yang kelam itu, sebuah keputusan terlarang mulai terbentuk kuat di dalam batinnya saat ia teringat cerita tentang Bahwari. Kakek tua misterius itu tinggal menyendiri di lereng gunung dan sudah lama dikenal oleh warga sekitar sebagai seorang dukun penganut ilmu hitam. Sari sangat menyadari bahwa meminta bantuan kepada dukun adalah perbuatan buruk yang dilarang keras. Namun, besarnya rasa takut dan keraguan di kepalanya kini sudah sepenuhnya tergantikan oleh rasa putus asa yang menggerogoti akal sehatnya. Ia tidak lagi memperdulikan risiko atau cara apapun yang harus ia tempuh, karena pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan mutlak untuk menyelamatkan sang ibu dan mengeluarkan keluarganya dari penderitaan. Sambil mengusap sisa air mata di pipinya perlahan, dada Sari berdebar kencang, menyadari seberapa besar dampak dari keputusan yang baru saja ia buat. Setelah merapikan pakaiannya di tengah suasana kamar yang gelap gulita, ia melangkah mantap keluar rumah dengan pandangan mata kosong, namun menyimpan tekad yang sangat bulat. Sari terus berjalan sendirian menyusuri jalan menanjak menuju lereng gunung di pinggir desa. Tidak ada penerangan di sepanjang jalan tanah itu selain cahaya bulan purnama yang tertutup awan gelap. Angin bertiup pelan melewati pepohonan besar di sekitarnya. Sari merapatkan selendangnya untuk menahan rasa dingin yang mulai menusuk kulit perutnya. Rasa takut terus muncul di pikirannya setiap kali mendengar suara ranting patah di hutan. Namun bayangan wajah ibunya yang batuk darah membuatnya terus melangkah maju tanpa ragu sedikit pun. Ia harus segera sampai di gubuk Bahwari malam ini juga. Langkah kakinya berhenti tepat di depan sebuah gubuk kayu reot dan sangat gelap. Asap kemenyan berbau menyengat langsung tercium saat ia berdiri di depan pintu bambu tersebut. Pintu berderit keras saat dibuka dari dalam oleh kakek tua bertubuh kurus kering. Bahwari menatap Sari dengan sorot mata tajam sebelum mempersilakannya masuk. Ruangan sempit itu hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil di sudut lantai tanah. Bau lembab langsung menyergap hidung Sari. Ia duduk bersimpuh di depan Bahwari sambil menundukkan kepalanya.
Jantungnya berdebar sangat kencang sebelum ia mulai menyampaikan tujuannya. "Mbah, aku kesini mau minta tolong. Aku butuh jalan keluar biar cepat dapat banyak duit buat ngobatin ibuku yang sakit parah," ucap Sari dengan suara pelan namun terdengar yakin. Mbah Warih terkekeh pelan mendengar permintaan itu. "Kamu yakin mau minta tolong sama aku? Duit banyak itu memang gampang dicari di sini, tapi syaratnya lumayan berat loh. Nanti malah kamu sendiri yang gak kuat." "Aku yakin banget, Mbah. Aku beneran mau lakuin apa saja syaratnya sekarang. Yang penting ibuku bisa cepat sembuh dan kakakku gak bakal remehin aku lagi. Aku sudah capek hidup miskin terus," jawab Sari mantap menatap orang tua itu. Mbah Warih mengangguk pelan lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari kolong dipannya. "Ya sudah, kalau tekadmu sudah bulat sepenuhnya, aku punya satu cara paling ampuh buat penari ronggeng kayak kamu. Namanya susuk jarum emas Kantio. Kalau kamu pakai ini, semua laki-laki yang lihat kamu menari di panggung pasti bakal langsung tergila-gila sama kamu. Mereka bakal ngasih duitnya buat kamu tanpa mikir panjang lagi." Sari menerima tawaran itu tanpa ada rasa ragu. Ia ingin segera mengubah nasib keluarganya dari kemiskinan yang selama ini mencekik hidupnya. Mbah Warih memberikan sebuah wadah tanah liat berisi kembang 7 rupa. Kakek itu menyuruhnya pergi ke tempuran 2 sungai yang jaraknya tidak jauh dari gubuk. Tempuran adalah tempat bertemunya 2 aliran sungai yang dipercaya warga memiliki energi gaib sangat kuat. Sari harus mandi menggunakan air kembang itu sebelum ritual utama dimulai. Tanpa membuang waktu, Sari berjalan cepat menuju sungai menembus semak belukar dalam kegelapan malam. Suara aliran air terdengar begitu jelas saat ia mendekati lokasi. Sari melepaskan semua pakaiannya dan mulai menyiramkan air sungai bercampur kembang ke sekujur tubuhnya. Air sungai malam itu terasa sedingin es, sampai membuat seluruh persendiannya menggigil hebat. Namun ia tetap nekat menyelesaikan mandinya sampai air di wadah itu habis, tidak tersisa. Setelah selesai mandi kembang 7 rupa, Sari berjalan kembali ke gubuk dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Mbah Warih sudah duduk bersila santai sambil membakar kemenyan dalam jumlah yang banyak. Asap tebal berbau wangi bunga melati bercampur bau aneh memenuhi seluruh ruangan sempit itu. Kakek tua itu lalu mengambil seekor ayam cemani yang bulu dan kulitnya berwarna hitam legam. Ia membaca kalimat yang tidak jelas maknanya, lalu memotong leher ayam cemani itu menggunakan pisau kecil bermata melengkung. Darah segar menetes deras dari leher ayam tersebut langsung ke dalam mangkuk kuningan kuno. Mbah Warih membiarkan ayam itu mati kehabisan darah sebelum meletakkannya begitu saja di atas tanah. Ia kemudian mengeluarkan 3 buah jarum tipis yang terbuat dari emas murni. 3 jarum emas itu direndam secara perlahan ke dalam mangkuk kuningan yang sudah penuh berisi darah ayam cemani. Mbah Warih membacakan mantra Jawa kuno dengan suara bernada datar, menatap tajam ke mangkuk tersebut. Suasana di dalam gubuk tiba-tiba terasa semakin berat dan udaranya memanas seiring mantra yang diucapkan Mbah Warih. Sari hanya bisa duduk diam menahan napas, memperhatikan semua gerakan kakek itu. Mbah Warih mengambil jarum emas pertama dari dalam genangan darah, lalu mendekat ke wajah Sari. Tanpa ada aba-aba, ia menancapkan jarum emas pertama itu tepat menembus bagian bawah dagu Sari. Perempuan itu memejamkan matanya rapat-rapat, tetapi anehnya, ia sama sekali tidak merasakan rasa sakit saat jarum tajam itu merobek kulitnya. Jarum emas kedua kemudian ditusukkan tepat di bagian tengah kening Sari hingga masuk menyentuh tulang kepalanya. Terakhir, Mbah Warih menancapkan jarum ketiga ke bagian dada kiri Sari, tempatnya persis di atas letak jantung berdetak. Ketiga jarum emas itu masuk sepenuhnya ke dalam tubuh tanpa meninggalkan bekas luka setetes pun. Tubuh Sari langsung bereaksi keras beberapa detik setelah jarum yang terakhir terpasang. Hawa panas yang luar biasa mendadak meledak dari dalam dadanya dan mengalir menyusuri seluruh pembuluh darahnya. Kepalanya terasa sangat berat, seolah sedang ditimpa beban batu besar, sampai pandangan matanya sedikit mengabur. Mbah Warih kembali duduk bersila, menatap tubuh Sari yang sedang menahan reaksi gaib yang sangat kuat dari susuk tersebut. "Sekarang, susuknya sudah benar-benar menyatu sama badanmu. Mulai besok pagi, hidupmu pasti bakal berubah," kata Mbah Warih memperingatkan. "Tapi kamu harus ingat betul pantangannya ini. Kamu sama sekali tidak boleh makan daging hewan yang disembelih pas hari kelahiranmu. Terus, kamu dilarang keras jalan di bawah jemuran baju orang lain, kapanpun dan dimanapun itu." Sari berusaha keras mengatur napasnya yang terasa sesak sambil mendengarkan ucapan Mbah Warih dengan sangat saksama.
Pantangan ini jangan sampai kamu langgar, apapun yang terjadi ke depannya. Kalau sampai kamu berani melanggar satu saja dari aturan ini, susuk emas itu bakal langsung berubah jadi kutukan mematikan buat hidupmu sendiri. Paham kamu? Tegas Mbah Wari dengan nada suara yang mulai memberat. Sari mengangguk pelan, mengiyakan semua syarat mutlak dan pantangan yang baru saja disebutkan orang tua itu kepadanya. Ia berpamitan, lalu melangkah keluar dari gubuk Mbah Wari untuk segera pulang ke rumah. Angin malam yang kencang kembali menyapu tubuhnya. Namun, kali ini ia tidak merasakan hawa dingin itu sama sekali. Beberapa bulan setelah malam di gubuk Mbah Wari, kehidupan Sari berubah sangat drastis. Setiap kali ia menari ronggeng di pendopo, pesonanya membuat semua penonton tidak mau memalingkan pandangan. Tubuhnya bergerak lincah dan gemulai mengikuti suara musik gamelan yang dimainkan pelan. Tatapan mata para penonton tidak pernah lepas dari wajahnya yang terus memberikan senyuman manis kepada mereka. Tarian Sari perlahan memikat banyak saudagar kaya dan pejabat desa dari berbagai daerah sekitar. Mereka selalu datang lebih awal untuk duduk di barisan paling depan. Para laki-laki berduit itu tidak pernah ragu memberikan uang saweran dalam jumlah yang sangat besar kepada Sari. Terkadang, mereka juga memberikan perhiasan emas murni sebagai hadiah tambahan setelah pertunjukan selesai. Penghasilan Sari bertambah banyak dalam waktu sangat singkat. Uang banyak itu langsung ia gunakan untuk merenovasi rumahnya. Rumah yang awalnya berdinding anyaman bambu usang, kini berubah menjadi bangunan bata tebal. Ia juga akhirnya mampu membawa Mbok Tun berobat ke rumah sakit di tengah kota. Penyakit ibunya mulai ditangani oleh dokter paru-paru secara teratur setiap jadwal kontrol. Sari merasa lega melihat napas ibunya tidak lagi sesak saat malam hari. Kekayaan Sari ternyata juga dinikmati oleh kakaknya secara terang-terangan. Bardi memakai uang adiknya untuk membeli sepeda motor keluaran baru. Laki-laki itu setiap sore berkeliling desa hanya untuk memamerkan kendaraan barunya kepada tetangga sekitar. Kelakuan buruknya tidak berubah sama sekali. Bardi justru semakin sering berjudi sabung ayam setiap malam di desa seberang. Ia tidak pernah memikirkan masa depan atau mencoba mencari pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Bardi merasa uang adiknya sangat banyak dan tidak akan pernah habis terpakai. Sari sering melihat kakaknya mengambil uang dari laci lemari tanpa meminta izin terlebih dahulu. Namun Sari membiarkannya begitu saja karena penghasilannya selalu bertambah banyak setiap hari. Ia lebih sibuk mengurus jadwal pertunjukan ronggengnya yang semakin padat di berbagai daerah. Hampir setiap malam, Sari berada di luar rumah untuk memenuhi undangan para saudagar kaya tersebut. Penampilan Sari saat menari ronggeng membuat banyak penonton laki-laki berani berbuat nekat. Laki-laki dari berbagai kelompok usia berusaha mendekati Sari setelah pertunjukan malam selesai. Mereka saling mendorong dan berebut untuk memberikan pujian agar mendapat balasan sapaan dari Sari. Di antara laki-laki itu, ada satu orang yang paling sering mendekatinya. Orang itu adalah Pak Kades Joyo yang sudah dikenal memiliki banyak tanah di wilayah tersebut. Pak Kades Joyo selalu memastikan dirinya duduk di kursi barisan paling depan dengan memakai pakaian rapi. Ia tidak pernah absen memberikan hadiah perhiasan yang harganya paling mahal dibandingkan penonton lain. Mata Pak Kades Joyo tidak pernah berpindah mengikuti gerakan tubuh Sari di panggung. Sari sendiri tidak pernah menolak hadiah itu. Ia justru selalu menyambut pemberian laki-laki tua itu dengan senyuman. Ia menganggap semua perhatian dan harta yang diberikan kepadanya hanyalah bayaran wajar atas kerjanya menari. Ia tidak melihat ada niat buruk di balik semua hadiah mewah tersebut. Kesibukan Sari setiap malam ternyata membawa masalah serius dalam hubungan asmaranya bersama Jarno. Jarno perlahan merasa dirinya tidak dihargai lagi sebagai seorang laki-laki yang akan menikahinya. Sari selalu memberikan alasan sibuk mencari uang, sampai lupa membicarakan rencana pernikahan mereka. Malam itu, Jarno datang menemui Sari di halaman samping rumah saat perempuan itu baru pulang dari pendopo. Wajah Jarno terlihat sangat kesal menahan amarah yang ia simpan berhari-hari. "Kamu sadar gak sih kalau kelakuanmu sekarang berubah banget, Sar? Kamu sekarang lebih mentingin cari duit daripada ngobrolin soal masa depan pernikahan kita berdua. Terus, tadi itu apa maksudnya Pak Kades Joyo ngasih kamu kalung emas pas banyak orang liatin?" tanya Jarno dengan suara lumayan keras. Sari meletakkan tas riasnya di bangku kayu sambil menatap Jarno. "Ya ampun mas, kamu ini kenapa sih? Kalau datang pasti marah-marah terus. Aku kan cuma kerja nari buat nyari duit. Pak Kades itu ngasih kalung emas ke aku karena dia seneng lihat pertunjukanku. Gak ada maksud aneh-aneh kok dari dia." Jarno membuang nafas kasar mendengar jawaban Sari.
Gak ada maksud aneh-aneh dari mana ceritanya. Jelas-jelas mata orang tua itu selalu ngeliatin kamu dari ujung rambut sampai kaki. Mending kamu beneran berhenti saja nari ronggeng mulai besok. Aku malu banget tahu gak, lihat calon istriku selalu didekati banyak laki-laki hidung belang setiap malam. Sari menggeleng pelan menolak permintaan Jarno. Aku gak mau berhenti nari ronggeng, Mas. Kamu tahu sendiri, ibuku sekarang butuh duit banyak buat bayar rumah sakit setiap minggu. Kalau aku sampai berhenti kerja, apa kamu beneran sanggup bayar semua obat ibuku tiap minggu cuma pakai gajimu yang sedikit itu? Mendengar ucapan yang terdengar kasar dari mulut Sari, wajah Jarno menjadi sangat merah. Jarno merasa harga dirinya sebagai seorang laki-laki baru saja direndahkan dengan sangat telak oleh ucapan kekasihnya sendiri. Ia berdiri diam cukup lama menahan rasa sakit hati dan rasa kesal di dadanya. Hubungan mereka malam itu mulai merenggang secara nyata akibat pertengkaran tersebut. Rasa cemburu Jarno bertambah besar menutupi rasa pedulinya kepada Sari. Ia tidak bisa menerima keadaan di mana Sari saat ini lebih suka menerima perhatian dari laki-laki kaya di desa dibandingkan mendengarkan ucapannya. Berpindah dari pertengkaran itu, warga desa mulai meributkan hal lain. Perubahan kondisi keuangan keluarga Sari yang terjadi sangat cepat mulai memancing rasa curiga dari para tetangga. Ibu-ibu yang membeli sayur di pasar dan bapak-bapak yang duduk di warung kopi selalu membicarakan nama Sari setiap pagi. Mereka saling berbisik mempertanyakan asal-muasal uang keluarga Sari yang datang secara tiba-tiba tanpa ada kejelasan. Yudarmi, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Sari, mulai menyebarkan cerita aneh kepada para warga. Yudarmi selalu bercerita dengan suara pelan, tapi terdengar meyakinkan. Ia mengaku mencium bau melati busuk bercampur bau anyir darah dari arah rumah Sari setiap malam Jumat. Beberapa bapak peronda desa juga ikut membenarkan cerita menyeramkan tersebut saat kumpul di pos kamling. Mereka mengaku pernah melihat sosok pocong dengan kain kotor berdiri diam di dekat sumur belakang rumah Sari pada waktu tengah malam. Wajah sosok itu tertutup kain berbau lumpur busuk. Cerita dari mulut ke mulut itu membuat warga semakin yakin bahwa Sari menggunakan ilmu hitam pesugihan untuk mendapatkan kekayaannya. Akibat gosip yang menyebar cepat, para orang tua langsung melarang anak-anak mereka bermain di sekitar halaman rumah Sari setelah matahari terbenam. Gosip miring dari warga akhirnya sampai juga ke telinga Mbok Tun. Ibunya itu merasa sangat takut mendengar cerita ilmu hitam yang dituduhkan kepada anak perempuannya setiap hari. Mbok Tun sering duduk melamun sendirian di ruang tamu, memikirkan omongan tetangga yang terus menyudutkan keluarganya. Malam itu, Mbok Tun memanggil Sari yang sedang sibuk berdandan bersiap berangkat menuju tempat pertunjukan ronggeng di pendopo desa. "Sar, kamu dengar nggak sih omongan tetangga di luar sana soal keluarga kita? Mereka bilang rumah kita ini ada penunggunya, terus ada bau darah tiap malam Jumat. Ibu beneran takut banget dengarnya. Kamu beneran nggak macem-macem kan buat cari duit banyak ini?" Tanya Mbok Tun dengan raut wajah sangat cemas. Sari langsung meletakkan sisirnya, lalu memegang kedua tangan ibunya dan mencoba tersenyum tenang. "Ibu jangan gampang percaya sama omongan orang luar. Mereka itu cuma iri lihat kita sekarang bisa bangun rumah bagus dan ibu bisa berobat rutin ke dokter. Aku cari duit ini murni dari hasil kerja keras nari tiap malam kok, Bu. Nggak ada yang namanya ilmu hitam kayak omongannya Yudarmi." Mbok Tun terlihat sedikit tenang mendengar penjelasan itu, meskipun rasa curiga di hatinya tidak hilang sepenuhnya. Sari terus menyembunyikan rapat-rapat kenyataan tentang ritual kelam yang pernah ia jalani bersama Mbah Wari di lereng gunung. Sementara itu, Bardi sama sekali tidak peduli dengan semua gosip warga yang membicarakan adiknya. Laki-laki itu tetap hidup santai dan tertawa keras setiap hari. Ia terus mengambil uang dari dalam laci kamar adiknya untuk membiayai kebiasaan berjudi sabung ayam bersama teman-temannya di desa seberang. Di tempat berbeda, pada malam harinya, pertunjukan ronggeng kembali digelar sangat meriah di pendopo desa. Jarno datang menonton pertunjukan itu sambil berdiri sendirian di sudut bangunan yang agak gelap. Matanya terus mengawasi setiap gerakan Sari yang sedang menari menghibur penonton di barisan paling depan. Perasaan Jarno mendadak hancur berantakan saat melihat Pak Kades Joyo naik ke atas panggung. Laki-laki tua itu memberikan banyak uang saweran, lalu tiba-tiba memeluk pinggang Sari di hadapan orang banyak. Hati Jarno semakin panas mendidih karena melihat Sari sama sekali tidak menolak pelukan laki-laki hidung belang tersebut. Sari justru tetap tersenyum manis dan melanjutkan gerakan tariannya seolah tidak terjadi hal buruk yang merendahkannya. Warga yang menonton ikut menyoraki mereka berdua sambil tertawa kencang.
Jarno merasa harga dirinya sebagai kekasih Sari benar-benar dihancurkan dan tidak ada harganya lagi di depan umum malam itu. Setelah pertunjukan selesai dan suasana pendopo mulai sepi dari warga, Jarno langsung berlari menarik tangan Sari menuju tempat gelap di belakang bangunan. Cengkeraman tangan Jarno sangat kuat, sampai membuat Sari meringis kesakitan meminta tangannya segera dilepaskan. "Kamu ini beneran sudah gila ya, Sar? Tadi itu apa-apaan Pak Kades meluk-meluk pinggangmu di depan semua orang? Terus kenapa kamu diam saja nggak nolak tangannya? Kamu sengaja pamer ke aku kalau kamu sekarang suka sama orang tua kayak itu," ucap Jarno dengan mata melotot marah. Sari mengusap pergelangan tangannya yang memerah sakit akibat cengkeraman kasar Jarno. "Kamu ini kenapa sih marah-marah terus tiap kita ketemu? Pak Kades itu cuma bercanda pas ngasih saweran ke aku. Lagian aku ini kan kerjanya penari ronggeng, Mas. Kalau aku marah dan nolak badannya, nanti aku nggak dikasih saweran lagi besok-besok. Kamu harusnya ngerti posisi kerjaanku gimana di panggung." Jarno memukul tiang pendopo dengan keras untuk menyalurkan rasa marahnya yang sudah menumpuk. "Ngerti posisi gimana maksudmu? Kamu itu sudah berubah jauh sejak punya duit banyak, Sar. Kamu sekarang jadi perempuan yang gampang disentuh sama laki-laki tua, asal dikasih duit ratusan ribu. Kamu sudah nggak hargai perasaanku sama sekali sebagai pacarmu." Sari merasa sangat sakit hati mendengar ucapan kasar yang keluar dari mulut Jarno. "Tutup mulutmu, Mas. Aku ngelakuin semua ini cuma demi masa depan keluargaku, biar nggak kelaparan lagi. Ibu butuh biaya rumah sakit mahal tiap bulan. Kalau aku cuma nungguin kamu yang kerja jadi buruh tani, sampai mati juga aku nggak bakal bisa ngobatin ibuku." Mendengar jawaban Sari yang sangat tajam, Jarno terdiam kaku dengan napas memburu. Hinaan tentang pekerjaannya langsung menusuk hatinya. Laki-laki itu merasa semua pengorbanannya selama ini sama sekali tidak pernah dihargai oleh perempuan yang sangat ia cintai. Jarno memutar tubuhnya kasar, lalu berjalan pergi, meninggalkan Sari sendirian tanpa mengucapkan satu kalimat perpisahan. Langkah kakinya terasa sangat berat menembus kegelapan malam menuju rumahnya yang sepi. Sepanjang jalan setapak, pikiran Jarno terus memutar ulang kejadian menjijikkan saat pinggang Sari dipeluk oleh Pak Kades Joyo. Kemarahan yang bertumpuk di kepalanya perlahan berubah menjadi wujud kebencian yang sangat pekat. Ia menyalahkan semua harta dan pekerjaan menari yang telah merubah total jalan pikiran kekasihnya. Jarno duduk termenung di teras depan rumah, memandang pisau celurit tajam yang biasa ia pakai memotong rumput. Beberapa hari kemudian, saat Sari keluar dari pintu dapur membawa sapu lidi, Jarno langsung melangkah cepat menghampirinya. Ia meminta waktu sebentar untuk bicara berdua karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Suasana sore itu terasa sangat kaku saat mereka berdua berdiri berhadapan tanpa ada senyum sama sekali. Jarno menarik napas panjang sebelum mulai mengeluarkan semua hal yang memberatkan kepalanya. "Sar, aku beneran sudah nggak kuat lagi jalanin hubungan kita yang makin hari makin kayak gini terus. Mending kamu berhenti saja jadi penari ronggeng mulai malam ini juga. Aku ngerasa kita berdua sudah nggak mungkin bisa nerusin rencana nikah kalau kamu masih terus kerja jadi tontonan orang," ucap Jarno dengan nada memohon namun terdengar sangat putus asa. Sari menatap wajah Jarno dengan pandangan kesal, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku kan sudah bilang berkali-kali ke kamu, Mas. Aku nggak bakal mau berhenti nari ronggeng sampai kapanpun. Aku masih pengen ngumpulin lebih banyak duit, biar keluargaku bisa hidup berkecukupan dan nggak direndahin tetangga lagi." Jarno tertawa pelan bernada mengejek saat mendengar alasan yang keluar dari mulut kekasihnya itu. "Ah, itu mah cuma alasanmu saja buat nutupin kelakuan burukmu, Sar. Sebenarnya kamu itu memang menikmati kan, dapat perhatian dari banyak laki-laki kaya di desa ini. Apalagi sama Pak Kades Joyo yang selalu nempel di sebelahmu tiap kali pertunjukanmu selesai. Kamu pasti ketagihan dikasih duit ratusan ribu sama dia tiap malam." Wajah Sari langsung berubah merah, menahan marah mendengar semua tuduhan Jarno tersebut. "Kamu ini beneran gak pernah hargain semua usahaku dari dulu ya? Aku kerja keras. Nari tiap malam itu cuma buat nyari duit beli makan sama bayar dokter. Kamu bisanya cuma cemburu gak jelas dan nyalah-nyalahin kerjaanku terus tiap kita ketemu." Pertengkaran mereka sore itu menjadi jauh lebih keras dan kasar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jarno terus menuduh Sari sudah berubah menjadi perempuan yang mau melakukan apa saja karena tergila-gila pada harta benda. Sari yang sudah benar-benar kehabisan kesabaran akhirnya melontarkan hinaan yang sangat menyakitkan langsung ke wajah Jarno. "Sadar diri dong, Mas. Kamu itu cuma laki-laki miskin yang gak mampu ngubah nasib hidupmu sendiri dari dulu. Gaji buruh tanimu itu gak bakal cukup buat hidupin aku.
Kamu sudah nggak pantas ngatur-ngatur jalan hidupku lagi mulai sekarang. Ucapan tajam Sari itu langsung membuat harga diri Jarno benar-benar hancur malam itu juga. Jarno mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat untuk menahan amarah yang memuncak di kepalanya. Laki-laki itu berbalik badan dan langsung melangkah pergi keluar halaman tanpa merespon omongan Sari sama sekali. Ia berjalan pulang menuju rumahnya dengan pikiran yang sangat benci kepada perempuan itu. Di sepanjang jalan desa yang mulai terlihat gelap, Jarno terus menyalahkan susuk jarum emas yang dipakai Sari. Ia sangat yakin susuk pemikat itulah yang membuat sifat Sari berubah menjadi sangat sombong dan merendahkannya. Keesokan harinya, suasana di rumah Sari masih cukup sepi saat sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Sari membuka pintu kayu itu dan sangat terkejut melihat sosok Mbah Warih berdiri di teras rumahnya. Kakek tua pembuat susuk itu sengaja turun dari lereng gunung hanya untuk menemui Sari secara langsung. Mbah Warih menatap wajah Sari dengan pandangan mata yang sangat tajam dan terlihat sangat serius. Ia menolak saat disuruh masuk ke dalam ruang tamu dan memilih tetap berdiri di tempatnya semula. Aku datang jauh-jauh ke sini cuma mau ngingetin kamu satu hal penting saja, Ndu. Kamu harus selalu jaga baik-baik pantangan susuk jarum emas itu tiap hari. Jangan sampai kamu lupa diri, apalagi sampai berani ngelanggar aturannya. Hati-hati. Aku lihat kamu sekarang mulai terlena sama duit banyakmu itu, kata Mbah Warih dengan suara yang sengaja dipelankan. Sari hanya mengangguk pelan menanggapi ucapan itu, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun di raut wajahnya. Iya Mbah, aku selalu ingat sama semua pantangan susuknya kok. Mbah nggak usah repot-repot jauh-jauh ke sini. Hidupku sekarang sudah jauh lebih enak. Dan duitku juga sudah banyak. Gak ada yang perlu Mbah khawatirin lagi dari keadaanku sekarang. Sari benar-benar menganggap semua peringatan dari dukun tua itu sebagai obrolan lalu yang sudah tidak penting. Ia merasa hidupnya sudah sangat aman dan nyaman karena memiliki banyak simpanan uang di lemari kamarnya. Ia menutup pintu rumahnya perlahan saat Mbah Warih berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan halaman rumahnya. Sari sama sekali tidak mengetahui tujuan asli kakek tua itu datang memberinya peringatan secara tiba-tiba. Sejak pertengkaran hebat yang berujung hinaan menyakitkan sore itu, Jarno tidak pernah lagi datang menemui Sari di rumahnya. Namun kenyataannya, laki-laki itu tidak benar-benar pergi menjauh dari kehidupan mantan kekasihnya tersebut. Jarno secara diam-diam terus mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sari dari jarak jauh tanpa sepengetahuan siapapun. Setiap malam saat Sari menari di pendopo desa, Jarno selalu berdiri bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Matanya terus menatap tajam ke arah Sari yang berada di atas panggung dengan rasa kesal. Ia selalu memperhatikan bagaimana Sari tersenyum bahagia saat menerima hadiah mahal dari Pak Kades Joyo dan para pejabat desa. Setiap kali melihat pemandangan itu dari tempat gelap, rasa benci di dalam dada Jarno terus membesar tanpa bisa dicegah. Ia merasa perasaannya sudah dipermainkan dan dibuang begitu saja oleh perempuan yang dulu sangat ia sayangi. Pikirannya menjadi sangat buntu, tertutup oleh rasa amarah yang tidak bisa lagi ia kendalikan dengan akal sehat. Singkat cerita, beberapa malam berlalu. Malam Jumat itu terasa sangat dingin dan jauh lebih sepi dari biasanya. Di tengah hujan lebat tersebut, Jarno terus berjalan kaki menyusuri jalanan desa yang dipenuhi genangan lumpur kotor. Ia sama sekali tidak memakai payung atau jas hujan untuk melindungi tubuhnya. Pakaiannya basah kuyup terkena air hujan, tetapi ia terus melangkah maju tanpa memperdulikan rasa dingin yang menusuk kulitnya. Tangan kanan Jarno menggenggam erat sebilah celurit tajam yang biasa ia gunakan untuk membersihkan rumput liar di sawah. Matanya menatap tajam tanpa berkedip sedikit pun ke arah rumah baru milik keluarga Sari yang terlihat dari kejauhan. Pikiran Jarno saat itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh rasa benci dan dendam yang menumpuk. Ia sama sekali tidak bisa melupakan ucapan Sari yang menghinanya sebagai laki-laki miskin beberapa hari yang lalu. Hinaan itu terus terngiang di telinganya setiap malam sampai membuat ia kehilangan akal sehatnya. Jarno berjalan masuk ke halaman rumah Sari dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Ia langsung berdiri tepat di depan pintu kayu utama rumah tersebut. Tanpa membuang waktu berpikir lagi, Jarno mengangkat kaki kanannya dan menendang pintu kayu itu dengan tenaga yang sangat penuh. Suara dobrakan terdengar sangat keras memecah suara rintik hujan di luar rumah.
Pintu itu langsung terbuka lebar, menabrak dinding batu bata di baliknya dengan suara bantingan yang kencang. Di dalam ruang tamu, Bardi yang sedang asik menghitung uang sisa judi sabung ayam langsung melompat kaget dari kursinya. Ia melihat pintu rumahnya didobrak paksa dari luar. Mbok Tun yang sedang berbaring istirahat di kamarnya juga ikut terbangun dengan wajah kaget mendengar suara keras tersebut. Jarno masuk ke dalam rumah dengan kondisi pakaian basah kuyup, meneteskan air hujan deras ke lantai keramik. Ia sama sekali tidak mempedulikan Bardi yang berdiri ketakutan di sudut ruang tamu. Jarno langsung melangkah cepat melewati ruang tamu menuju kamar tidur Sari yang posisinya berada di bagian tengah rumah. Pintu kamar itu kebetulan tidak dikunci dari dalam, sehingga Jarno bisa langsung mendorongnya dengan sangat kasar. Sari yang sedang merapikan baju di depan lemari kayu sangat terkejut melihat Jarno masuk ke kamarnya membawa celurit tajam. Perempuan itu langsung memundurkan tubuhnya beberapa langkah menjauhi Jarno dengan wajah sangat panik. Ia melihat tatapan mata mantan kekasihnya itu terlihat sangat menyeramkan dan berbeda dari biasanya. "Kamu ngapain malam-malam hujan begini ke rumahku bawa celurit segala, Mas? Keluar dari kamarku sekarang juga!" teriak Sari dengan suara gemetar menahan takut. Jarno mengangkat celuritnya perlahan dan menunjuk lurus tepat ke arah wajah Sari. "Kamu diam saja, Sar. Aku sudah tahu semua kelakuan busukmu di belakangku selama ini. Kamu sengaja kan selingkuh sama Pak Kades Joyo tiap malam sehabis selesai nari? Kamu juga pasti pakai pelet ilmu hitam kan buat dapat duit banyak dari laki-laki hidung belang itu?" ucap Jarno dengan nada bicara sangat tinggi dan kasar. Sari menggelengkan kepalanya dengan cepat berusaha membantah semua tuduhan Jarno yang menurutnya tidak benar sama sekali. "Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Aku nggak pernah selingkuh sama Pak Kades atau siapapun orangnya. Tuduhanmu soal pelet ilmu hitam itu juga ngawur banget. Aku ini murni cari duit pakai keringatku sendiri. Jangan asal nuduh orang sembarangan kalau kamu memang gak punya buktinya sama sekali." Jarno tertawa pelan, namun suaranya terdengar sangat mengerikan saat membalas jawaban Sari. "Alah, kamu gak usah banyak alasan lagi di depanku, Sar. Satu desa ini sudah tahu semua kelakuan aneh keluargamu tiap malam Jumat. Kamu pikir aku ini bodoh dan gampang kamu bohongin terus tiap hari? Kamu itu cuma perempuan serakah yang mau ngelakuin apa saja demi dapat harta banyak." Kesabaran Sari akhirnya habis mendengar semua tuduhan Jarno yang terus menyudutkannya secara sepihak. Rasa takut di hatinya mendadak berubah menjadi rasa marah yang sangat besar malam itu. "Terserah kamu mau ngomong apa, Mas. Yang jelas, aku ini kerja siang malam cuma buat bayar dokter buat ibu. Kamu itu cuma laki-laki miskin yang gak berguna dan gak punya uang. Kamu sudah gak pantas ngatur-ngatur jalan hidupku lagi. Mending kamu pergi dari sini sekarang juga, sebelum aku teriak panggil warga desa," balas Sari dengan suara yang jauh lebih keras. Ucapan balasan dari Sari itu langsung menghancurkan batas kesabaran terakhir yang dimiliki Jarno. Matanya melotot sangat lebar, menahan amarah yang meledak hebat di dalam kepalanya. Laki-laki itu langsung mengayunkan celurit di tangan kanannya, tepat ke arah leher Sari dengan gerakan sangat cepat. Celurit tajam itu langsung menggorok leher Sari tanpa ampun dengan tenaga penuh. Kulit dan daging leher perempuan itu terbelah sangat lebar hanya dalam satu kali tebasan tangan. Darah segar langsung menyembur sangat deras dari luka di leher Sari, membasahi dinding bambu dan lantai kamar tidurnya. Sari melebarkan kedua matanya karena sangat kaget merasakan rasa sakit luar biasa di bagian lehernya. Tubuhnya langsung jatuh tersungkur ke atas lantai yang mulai dipenuhi genangan darah hangat. Kedua tangan Sari berusaha memegang lehernya kuat-kuat, tetapi darah terus mengalir keluar tanpa bisa dihentikan. Perempuan itu mencoba bernapas dengan keras, tetapi ia sudah mulai kehabisan tenaga. Tubuh Sari mengejang beberapa kali di atas lantai, sebelum akhirnya terdiam kaku, tidak bernyawa lagi malam itu juga. Mbok Tun yang baru saja berjalan sampai di depan pintu kamar, langsung menjerit sangat histeris melihat anaknya terbunuh. Ibunya jatuh terduduk di lantai sambil menangis sejadi-jadinya melihat kondisi leher anaknya yang terluka parah. Bardi yang sedari tadi melihat semua kejadian itu dari kejauhan hanya bisa diam membeku karena sangat ketakutan. Kakaknya itu sama sekali tidak berani melangkah mendekat untuk menolong Sari atau melawan senjata Jarno. Jarno sendiri berdiri diam menatap tubuh Sari yang tergeletak bersimbah darah di bawah kakinya. Napasnya memburu cepat melihat hasil perbuatannya sendiri. Rasa panik yang luar biasa mendadak menyerang pikiran Jarno detik itu juga. Laki-laki itu melepaskan genggamannya dan menjatuhkan celuritnya ke lantai tepat di sebelah tubuh Sari. Ia langsung berbalik badan dan berlari sekencang mungkin keluar dari pintu rumah.
Jarno terus berlari ketakutan menerobos hujan lebat menuju daerah perbatasan desa. Ia berlari masuk ke dalam hutan jati yang gelap untuk bersembunyi dari kejaran warga desa malam itu. Jeritan keras Mbok Tun akhirnya mengundang perhatian beberapa tetangga sekitar yang belum tertidur lelap. Beberapa warga desa segera berlari mendatangi rumah Sari, membawa lampu senter di tangan mereka. Mereka masuk ke dalam ruangan dan menemukan pemandangan yang sangat menyeramkan di kamar belakang. Tubuh penari ronggeng desa itu tergeletak mengenaskan, dengan cairan darah menutupi hampir seluruh permukaan lantai kamar. Semua orang yang datang langsung menutup mulutnya karena sangat terkejut dan ketakutan melihat kejadian pembunuhan tersebut. Malam yang diguyur hujan deras itu tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang dan kacau. Keesokan harinya, jenazah Sari dimakamkan di tempat pemakaman umum desa pada siang hari. Cuaca saat itu terlihat sangat gelap karena awan hitam menutupi matahari. Warga desa yang datang melihat proses pemakaman tidak banyak berbicara. Mereka masih merasa sangat takut dengan kejadian pembunuhan yang terjadi semalam. Tidak ada satupun orang di tempat itu yang mengetahui sebuah rahasia besar di dalam tubuh jenazah tersebut. 3 jarum emas yang dipasang oleh Mbah Wari masih tertanam utuh di dalam dagingnya. Jarum itu berada tepat di bawah dagu, di tengah kening, dan di dalam dada kiri jenazah Sari. Jarum penarik harta itu ikut terkubur ke dalam tanah merah bersama dengan tubuh pemiliknya. Mbok Tun terus menangis terseduh-seduh sambil memegang nisan kayu anak perempuannya. Ibunya itu tidak rela melihat anak perempuannya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Bardi hanya berdiri diam di samping ibunya dengan wajah pucat pasi. Laki-laki itu masih merasa sangat terkejut dan ketakutan saat mengingat banyaknya darah di lantai kamar. Setelah proses pemakaman selesai, warga desa bergegas pulang ke rumah masing-masing sebelum hujan turun lagi. Beberapa malam setelah hari pemakaman itu, teror mulai mengganggu ketenangan warga desa Karangbendo. Saat tengah malam tiba, warga sering mendengar suara alunan musik gamelan dari arah kuburan desa. Suara musik itu terdengar sangat pelan, tetapi letaknya terasa sangat dekat di telinga. Suara gemerincing dari gelang kaki penari ronggeng juga terdengar mengiringi alunan gamelan tersebut. Banyak warga desa yang sengaja mengintip dari balik celah jendela rumah karena penasaran dengan suara itu. Mereka melihat sosok perempuan mengenakan pakaian penari ronggeng berjalan lambat menyusuri jalanan desa. Pakaian penari itu terlihat sangat kotor karena dipenuhi noda lumpur dan noda darah yang sudah mengering. Hal yang paling menakutkan dari sosok itu adalah kondisi lehernya. Bagian leher sosok perempuan itu terlihat robek sangat lebar dan terus mengeluarkan darah menetes ke tanah. Sosok menyeramkan itu berjalan berkeliling desa tanpa arah tujuan yang jelas, lalu menghilang begitu saja di jalanan yang gelap. Warga desa yang melihat penampakan itu langsung menutup jendela dan mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Kejadian aneh malam itu ternyata tidak hanya berupa penampakan sosok penari ronggeng saja. Yudarmi yang selama ini paling sering menyebarkan gosip tentang keluarga Sari, tiba-tiba mengalami kejadian mengerikan. Malam itu Yudarmi sedang duduk santai di ruang tamunya. Tiba-tiba tenggorokannya terasa sangat gatal dan ia batuk dengan sangat keras. Yudarmi langsung memuntahkan cairan darah dalam jumlah banyak ke atas lantai rumahnya. Suaminya yang panik langsung berlari mendekat untuk menolong istrinya yang hampir terjatuh dari kursi. Sang suami sangat terkejut saat melihat ada benda aneh keluar dari mulut Yudarmi. Bersamaan dengan cairan darah yang keluar, Yudarmi juga memuntahkan beberapa paku besi berkarat dari dalam mulutnya. Paku kotor itu jatuh berserakan di atas lantai rumah, berbaur dengan genangan darah. Yudarmi langsung jatuh lemas ke lantai. Ia mengalami sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya sejak malam kejadian itu. Kabar tentang penyakit aneh Yudarmi langsung menyebar ke seluruh penjuru desa keesokan paginya. Mendengar kabar tentang kejadian yang menimpa Yudarmi, warga desa berkumpul di teras depan pos kamling pada siang hari. Mereka saling berbicara dan menceritakan kejadian yang mereka lihat semalam. Beberapa bapak peronda desa terlihat sangat gelisah membicarakan sosok di kuburan. "Kalian pada dengar suara gamelan juga nggak sih semalam? Aku sampai nggak berani buka pintu rumah buat buang air kecil ke belakang," ucap salah satu warga dengan wajah sangat cemas. Warga yang duduk di sebelahnya langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat tanda setuju. "Iya, aku dengar jelas banget suaranya. Malah istriku sempat ngintip dari celah jendela kamar depan. Dia beneran lihat sosok Sari pakai baju ronggeng jalan di depan rumahku. Lehernya itu robek parah, persis kayak pas kejadian pembunuhan di kamarnya kemarin. Ini pasti gara-gara susuk pesugihan yang dipakai Sari itu. Arwahnya nggak bisa tenang,
Gara-gara jarum emasnya masih tertanam di dalam badannya pas dikubur, timpal bapak peronda yang lain. Obrolan warga desa itu semakin memperkuat keyakinan mereka tentang ilmu hitam yang dipakai oleh keluarga Sari. Mereka sangat yakin arwah Sari masih terikat kuat dengan kutukan susuk tersebut sehingga tidak bisa pergi dengan tenang. Sementara itu, suasana di rumah keluarga Sari terasa semakin menyeramkan setiap harinya. Mbok Tun terus menangisi kematian anaknya di dalam kamar tanpa mau makan atau minum air sedikit pun. Kondisi fisiknya semakin menurun drastis akibat kesedihan tersebut. Bardi yang biasanya sering keluar malam untuk bermain judi sabung ayam, sekarang tidak pernah berani melangkah keluar rumah sama sekali. Rasa takut Bardi semakin membesar karena ia mulai sering mendapat gangguan gaib di rumahnya sendiri. Saat tengah malam tiba, Bardi selalu mendengar suara langkah kaki berjalan mengelilingi dinding luar rumahnya. Suara langkah kaki itu terdengar sangat lambat dan berulang kali memutari bangunan rumah. Suara itu selalu diikuti dengan bunyi gemerincing gelang kaki penari ronggeng yang bunyinya sangat ia kenal. Bardi hanya bisa masuk bersembunyi di balik selimut tebalnya. Ia menutup kedua telinganya kuat-kuat menggunakan bantal untuk menahan rasa takut yang luar biasa. Bardi merasa arwah adiknya sengaja datang meneror dirinya karena ia diam saja dan tidak menolong saat kejadian pembunuhan itu terjadi. Di tengah ketakutan yang melanda seluruh desa, Mbah Warih tiba-tiba muncul di warung kopi pada sore hari. Kakek tua pembuat susuk itu sengaja turun dari gunung untuk menyampaikan informasi penting kepada warga. Mbah Warih duduk santai di kursi kayu sambil meminum kopi hitamnya sebelum mulai berbicara. Kalian semua nggak usah terlalu takut sama arwah anak itu. Dia jalan keliling desa tiap malam, bukan buat nyari kalian, kata Mbah Warih dengan suara datarnya. Seorang warga langsung memberanikan diri bertanya kepadanya. Terus arwah itu nyari siapa dong, Mbah? Tiap malam suaranya bikin orang satu desa ketakutan dan gak bisa tidur nyenyak. Mbah Warih meletakkan gelas kopinya di meja kayu, lalu menatap wajah warga itu dengan sangat serius. Arwah Sari itu cuma mau nyari orang yang bunuh dia kemarin. Dia mau balas dendam langsung ke Jarno. Selama Jarno belum ketemu wujudnya, arwah itu bakal terus gentayangan nyari posisinya ada di mana. Penjelasan dari Mbah Warih itu langsung membuat suasana berkumpul di warung kopi menjadi sangat sepi. Warga desa mengetahui bahwa sejak malam kejadian itu, Jarno melarikan diri ke dalam wilayah hutan jati perbatasan. Tidak ada satupun warga desa yang berani masuk ke hutan itu untuk mencari keberadaannya. Sementara itu, Jarno bersembunyi di sebuah gubuk kayu tua yang sudah reot di tengah hutan jati. Ia duduk memeluk kedua lututnya di sudut ruangan yang sangat gelap. Udara hutan malam itu terasa sangat dingin dan menusuk sampai ke kulit. Jarno berharap tidak ada satupun warga desa yang bisa menemukannya di tempat terpencil ini. Badannya semakin kurus karena ia hanya memakan ubi liar dan meminum air sungai selama berhari-hari. Setiap malam tiba, rasa takut Jarno selalu membesar tanpa bisa ia tahan. Ia mulai sering mendengar suara alunan gamelan berbunyi pelan dari kejauhan. Suara itu selalu membuatnya merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari luar gubuk. Jarno mengusap wajahnya yang kotor dan berbicara sendiri untuk menenangkan pikirannya yang kalut. Aman, aku pasti aman di sini. Orang-orang desa penakut itu nggak bakal berani masuk ke dalam hutan lebat malam-malam begini. Namun ucapan itu sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Suatu malam, suara gamelan itu terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Suaranya tidak lagi berasal dari kejauhan, tetapi terdengar seperti dimainkan tepat di halaman depan gubuk. Suhu udara di dalam ruangan itu mendadak berubah menjadi sangat dingin, sampai napas Jarno mengeluarkan embun tipis. Bau kemenyan yang sangat menyengat tiba-tiba masuk memenuhi seluruh sudut ruangan gubuk. Jarno menelan ludah dengan susah payah karena seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat. Tiba-tiba pintu kayu gubuk itu terbuka sendiri dengan suara derit yang sangat panjang. Sesosok bayangan berdiri diam di depan pintu menutupi cahaya bulan. Jarno melebarkan matanya saat melihat arwah Sari berdiri tepat di hadapannya. Arwah perempuan itu memakai pakaian penari ronggeng yang sudah robek dan sangat kotor. Seluruh tubuhnya berlumuran cairan darah segar yang terus menetes ke lantai kayu. Bagian leher arwah Sari terlihat menganga dengan luka gorok yang sangat lebar dan memerah. Ampun, Sar, aku minta maaf. Aku beneran hilaf malam itu. Tolong jangan ganggu aku lagi, Sar. Teriak Jarno ketakutan sambil berusaha memundurkan badannya menabrak dinding gubuk. Arwah Sari sama sekali tidak menjawab ucapan Jarno. Wajahnya sangat pucat dengan tatapan mata putih melotot penuh kebencian. Jarno berusaha berdiri untuk melarikan diri melewati jendela belakang gubuk. Namun anehnya,
tubuh laki-laki itu sama sekali tidak bisa digerakkan sedikit pun. Kaki dan tangannya terasa kaku dan berat menempel di lantai kayu. Jarno menangis keras melihat arwah Sari perlahan melayang mendekatinya tanpa menggerakkan langkah kaki. "Sar, tolong lepasin aku. Aku janji bakal nyerahin diri ke warga desa besok pagi. Tolong jangan bunuh aku di sini, Sar," mohon Jarno dengan suara serak bercampur tangis yang pecah. Permintaan maaf itu sudah sangat terlambat untuk diucapkan. Tiba-tiba, leher Jarno terasa dicekik oleh sebuah kekuatan besar yang sama sekali tidak terlihat wujudnya. Cekikan itu sangat kuat, sampai membuat Jarno tidak bisa mengambil napas. Tubuh Jarno perlahan terangkat ke udara menjauhi lantai gubuk kayu tersebut. Ia meronta-ronta menendang udara dan memegang lehernya sendiri, berusaha melepaskan cekikan gaib itu. Namun cengkeraman di lehernya justru semakin mengencang tanpa ampun. Suara tulang patah berbunyi sangat keras dari bagian leher Jarno. Kepala laki-laki itu kemudian dipuntir dengan paksa oleh kekuatan yang sama hingga akhirnya terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Darah menyembur sangat deras dari leher Jarno mengenai dinding dan atap gubuk. Tubuh laki-laki itu jatuh berdebum ke lantai bersimbah genangan darah segar. Kepalanya menggelinding ke sudut ruangan dengan mata terbelalak menahan sakit. Arwah Sari hanya menatap mayat Jarno itu selama beberapa detik. Setelah dendamnya terbalas tuntas, arwah penari ronggeng itu perlahan menghilang bersama kepulan asap dari dalam gubuk. Suara alunan gamelan dan bau kemenyan juga ikut menghilang seiring kepergian sosok tersebut. Beberapa hari setelah malam kejadian itu, beberapa warga desa memberanikan diri masuk ke hutan jati untuk mencari kayu bakar. Mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat dari arah sebuah gubuk tua. Saat mereka mendekat dan membuka pintu gubuk, mereka langsung berteriak kaget lalu berlari mundur. "Ya ampun, tolong! Ada mayat di dalam gubuk ini. Kepalanya putus!" teriak salah satu warga sambil memegang perutnya menahan mual. Warga yang lain langsung mendekat dengan wajah pucat sambil menutup hidung mereka menggunakan baju. "Astaga, ini kan pakaiannya Jarno. Jadi benar kata Mbah Wari kemarin sore. Arwah Sari beneran nyari dia buat balas dendam sampai mati begini. Ayo, kita cepat lapor ke Pak Kades dan warga lain di bawah. Kita nggak berani ngurus mayat hancur kayak begini sendirian," ajak warga lainnya dengan suara gemetar panik. Kabar penemuan mayat Jarno dengan kondisi leher terputus itu langsung membuat heboh seluruh penduduk desa Karangbendo. Warga sangat percaya bahwa kematian tragis Jarno merupakan balasan setimpal atas pembunuhan yang ia lakukan kepada Sari. Kejadian di gubuk itu perlahan membuat suasana desa kembali tenang, karena arwah Sari tidak pernah lagi muncul menampakkan diri. Namun, kisah tentang susuk jarum emas kantil dan pembalasan dendam sang penari ronggeng tidak pernah dilupakan oleh orang-orang. Cerita itu terus menjadi peringatan yang selalu dikenang oleh seluruh warga desa secara turun-temurun hingga puluhan tahun lamanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.